Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. nama anggota kelompok kami yaitu saya Kadelvina Kusma Putri, yang kedua Nikotodia Ayu Prameswari, dan yang ketiga Citra Fani Devira. Di materi kali ini apa aja sih yang bakal kita bahas? Langsung aja kita mulai. Pada video ini kita akan membahas tentang konsep negara kesatuan atau unitarisme dan karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Topik yang pertama yaitu konsep negara kesatuan atau unitarisme. Menurut C.V. Strong dalam bukunya yang berjudul A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk di mana wewenang legislatif dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Nah, negara kesatuan sering juga disebut dengan negara unitaris unity atau negara tunggal, yaitu satu negara yang monosentris atau berpusat satu. Hakikat negara kesatuan yaitu kedaulatan tidak terbagi-bagi, baik keluar maupun dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintahan pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah menjalankan perintah-perintah dan peraturan dari pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi adalah daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau disebut otonomi swatantra. Pada saat ini Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Akan tetapi ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan bahwa Indonesia akan eksis di dunia internasional sejak kemerdekaannya dalam bentuk negara kesatuan tercermin dalam rapat BPUPKI dan PPKI dalam menyusun konstitusi atau UUD yang tertinggi dalam negara. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad ini sebagaimana tertuang dalam alinea kedua UUD NRI tahun 1945. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung prinsip bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi Sumpah Anak Bangsa pada tahun 1928 yang terkenal dengan nama Sumpah Pemuda. Nilai-nilai yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, pro patria dan primus patrialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahului kepentingan tanah air. Kemudian, solidaritas dan kesetia kawan. Yang ketiga, kita harus memiliki jiwa toleransi dan tenggang rasa. Yang keempat, kita harus memiliki jiwa tanpa pamrih dan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah harus memiliki jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung unsur dendam. UUD NRI tahun 1945 secara nyata mengandung semangat bahwa Indonesia ini bersatu, baik yang tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal, yaitu pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5 UUD NRI 1945, dan didukung oleh pembukaan UUD NRI alinea keempat. Karakteristik negara Republik Indonesia dipandang dari segi kewilayahannya diatur dalam pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kesatuan wilayah Indonesia mencakup 5 hal. Yang pertama, kesatuan politik, kedua, kesatuan hukum, ketiga, kesatuan sosial, keempat, kesatuan ekonomi, dan yang kelima, kesatuan pertahanan dan keamanan.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.